Hari ini saya mau lanjutkan apa yang telah saya sampaikan pada minggu-minggu yang lalu. Hari ini saya secara spesifik mau membahas tentang pentingnya visualisasi firman dalam kehidupan kita. Kita telah membahas pentingnya deklarasi firman, kita telah membahas pentingnya afirmasi firman, dan sekarang unsur yang ketiga, pentingnya visualisasi firman. Haleluya. Pentingnya visualisasi firman. Jadi ketika unsur ini, deklarasi, visualisasi, dan afirmasi, ini adalah ketika unsur untuk membangun iman kita, saudara-saudara. Dan kita telah belajar dari kehidupan Abram pada minggu yang lalu, ya. Kenapa kita harus belajar dari kehidupan Abram atau Abraham? Karena Abram dijuluki oleh Tuhan atau disebut dalam Alkitab sebagai bapak orang percaya atau bapak orang beriman. Pertanyaannya lagi, saudara, kenapa Abraham disebut sebagai bapak orang beriman? Karena Tuhan itu yang pertama kalinya mengajarkan tentang iman itu kepada Abraham. Bagaimana caranya menumbuhkan iman supaya setiap firman yang disampaikan dalam kehidupan Abraham bisa menjadi kenyataan. Jadi mula pertama Tuhan mengajarkan iman itu kepada Abraham. Makanya dia disebut sebagai bapak orang percaya atau bapak orang beriman. Karena dialah yang pertama-tama menerima pelajaran tentang iman dari Tuhan. Secara khusus, secara spesifik, Tuhan itu mengajarkan bagaimana caranya Abraham menumbuhkan iman. Dan Abraham untuk kemudian hari dijadikan pola tentang bagaimana caranya menjadi orang beriman. Kejadian mencatat banyak hal-hal pertama dari segala sesuatu. Dan biasanya prinsip penafsiran firman adalah segala sesuatu yang pertama biasanya dijadikan pola untuk yang selanjutnya. Contoh, kalau di perjanjian baru, saudara-saudara, Yesus melayani orang sakit, Yesus menyembuhkan orang sakit, biasanya dengan cara menumpangkan tangan, melepaskan firman, dan sebagainya. Biasanya lebih banyak dengan cara menumpangkan tangan, saudara-saudara. Tapi satu kali ada seorang perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun, tiba-tiba melakukan sesuatu yang berbeda. Dia menjamah ujung jubah Yesus, dan ternyata dia sembuh. Ini kali pertama, itu kejadiannya di Markus pasal 5. Ini adalah kali pertama itu terjadi. Ini kali pertama iman bisa dilepaskan dengan cara menjamah ujung jubah Yesus, dan kuasa Yesus keluar dari tubuh Yesus sehingga dia mengalami kesembuhan. Dan kalau saudara baca dalam kisah-kisah selanjutnya, dalam pasal-pasal selanjutnya, maka kita melihat, saudara-saudara, hal tersebut, yaitu menjadi sembuh dengan cara menjamah ujung jubah Yesus, menjadi terbiasa. Orang-orang lain mengikutinya. Jadi cara yang dipakai oleh perempuan yang sakit pendarahan itu dalam melepaskan imannya, itu menjadi pola bagi yang lainnya, sehingga yang lainnya bisa memakainya dan mengalami hal yang sama. Jadi saudara-saudara, bagaimana cara kita beriman? Bagaimana cara kita disembuhkan? Bagaimana cara kita melepaskan iman untuk menjamah kuasa Tuhan? Itu pertama kalinya diajarkan oleh Tuhan kepada Abraham. Itulah sebabnya Abraham disebut bapak orang beriman. Abraham disebut bapak orang beriman bukan karena dia lebih beriman daripada kita, saudara, sebetulnya. Karena kalau kita belajar dari kehidupan Abraham juga jatuh bangun dalam membangun imannya. Abraham jatuh bangun di dalam kepercayaannya terhadap Tuhan. Tetapi dia mendapati walaupun jatuh bangun, tapi grafik secara keseluruhannya tetap naik. Dan dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, dia membangun imannya dengan diajarkan cara-cara deklarasi, afirmasi, visualisasi oleh Tuhan, saudara-saudara. Jadi 3 unsur penting ini yang diajarkan oleh Tuhan kepada Abraham untuk membangun imannya.
Dan dengan cara yang sama, setiap orang percaya bisa membangun kepercayaannya, bisa membangun imannya di hadapan Tuhan dengan ketiga cara ini, yaitu deklarasi, visualisasi, dan afirmasi. Saya percaya kita bisa mengikuti jejak imannya Abraham. Kalau saudara berkata, tapi Pak, Abraham itu menerima janji Tuhan 25 tahun kemudian baru menerima penggenapan janjinya. Kok lama banget? Kalau seandainya dia memang bapak orang beriman, kenapa bisa lama begitu menunggu penggenapan janji Tuhan? Saya mungkin bisa menjawab, yang pertama adalah lamanya menanti penggenapan janji sebetulnya tidak menentukan atau tidak menunjukkan apakah level iman kita itu besar atau kecil. Tetapi justru saudara-saudara, kalau kita berpikir dari sisi yang berbeda, yaitu mempertahankan iman selama 25 tahun, itu bukan perkara mudah, saudara. Mempertahankan iman untuk meraih janji Tuhan, memegang firman untuk meraih janji Tuhan selama kurun waktu 25 tahun dan tidak melepaskannya dan melihatnya terjadi selama kurun waktu 25 tahun, itu bukan perkara mudah. Butuh iman tertentu untuk seseorang bisa memegang firman selama 25 tahun dan memutuskan untuk tidak melepaskan firman sampai melihatnya terjadi dalam kehidupannya. Itu butuh iman. Tetapi Abraham tidak akan berdaya di dalam imannya kalau Tuhan tidak mengajarkan bagaimana cara membangun iman. Nah, deklarasi, visualisasi, dan afirmasi adalah ketiga cara atau ketiga unsur yang Tuhan berikan kepada Abraham untuk dipakai untuk membangun imannya. Kita sudah belajar tentang afirmasi pada minggu yang lalu. Nah, sekarang kita belajar tentang pentingnya visualisasi firman dalam hidup kita untuk membangun iman atau untuk melihat penggenapan janji Tuhan. Mari kita baca ayat-ayat firman Tuhan terlebih dahulu. Kejadian pasal 13. Kejadian pasal 13 ayat 14 sampai ayat yang ke-17. Kejadian pasal 13 ayat 14 sampai ayat yang ke-17. Kita baca sama-sama. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah. Jadi Tuhan suruh kepada Abram untuk memandang kepada sekeliling dan melihat. Lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Saya mau saudara menggarisbawahi, sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Jadi Tuhan memberikan negeri yang Abram lihat. Kalau seandainya Abram tidak bisa melihat negeri yang dijanjikan Tuhan, maka Tuhan sulit memberikan negeri itu kepada Abram. Dengan kata lain, saya mau mengatakan seringkali Tuhan hanya bisa memberikan kepada kita apa yang telah kita lihat. Kalau kita belum melihatnya, sulit untuk kita menerimanya. Oke, ayat yang ke-16 kembali bicara tentang keturunan. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Tanah atau debu tanah adalah sesuatu yang bisa dilihat. Ini debu tanah adalah seperti apa namanya ya, seperti pasir putih di tepi pantai begitu saudara. Jadi bisa istilah orang Jakarta diaurin gitu saudara. Nah, kelihatan banyaknya, saking banyaknya tidak bisa dihitung. Tuhan suruh Abram melihat debu tanah untuk bisa membayangkan betapa banyaknya nanti keturunannya. Jadi Abram disuruh melihat atau dilatih untuk memvisualisasikan apa yang telah Tuhan janjikan dalam hidupnya. Ayat 17, bersiaplah,
jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Setelah Abram melihat, Abram disuruh menjalani negeri itu menurut panjang dan lebarnya. Di samping visualisasi, Tuhan suruh juga Abram untuk menjalani negeri itu. Ya, dia terlibat untuk menjalani negeri itu yang sudah dia lihat. Ini adalah sebuah tindakan afirmasi untuk apa yang telah divisualisasikan. Jadi Tuhan mengajar Abram untuk memvisualisasikan. Awal-awal bukan secara teori, langsung disuruh praktek, disuruh melihat negeri yang dijanjikan dari timur ke barat, dari utara ke selatan. Ya, Abram disuruh melihat, lalu disuruh melihat debu tanah untuk bisa menggambarkan banyaknya nanti keturunannya. Lalu disuruh menjalani negeri itu. Nah, semua perintah Tuhan, semua tuntunan Tuhan ini sebetulnya adalah untuk melatih imannya Abraham. Seringkali tuntunan Roh Kudus, langkah per langkah dalam hidup kita, seringkali adalah cara Tuhan untuk melatih iman kita, saudara-saudara. Itulah yang dialami oleh Abram. Selanjutnya, Kejadian pasal 15. Kejadian pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Jadi Abram sudah diajarkan untuk visualisasi, tapi efektivitasnya masih kurang karena imannya Abram masih belum menetap. Masih belum bulat, masih ada keraguan di dalamnya. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit. Kembali Abram disuruh melihat. Nah, Tuhan itu saudara caranya kreatif. Tuhan melihat cara yang diajarkan kepada Abram untuk visualisasi dengan melihat debu tanah kurang berhasil. Ditambah lagi gambarannya disuruh melihat ke atas, bintang-bintang. Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Disuruh menghitung bintang-bintang. Bukan cuma disuruh melihat, tapi disuruh menghitung bintang-bintang. Supaya apa? Supaya Abram masuk ke dalam visualisasi itu, supaya Abram terlibat dalam visualisasi itu. Hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, setelah Abram sibuk melihat dan menghitung bintang, Tuhan telah tinggal menambahkan firman, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Jadi untuk keturunan, Tuhan memberikan beberapa gambaran kepada Abram. Tuhan melatih untuk Abram memvisualisasikan, memakai imajinasinya untuk memvisualisasikan bagaimana nanti banyaknya keturunannya, bagaimana besarnya, panjangnya negeri yang akan diberikan Tuhan kepadanya. Inilah visualisasi firman, saudara-saudara. Tuhan mengajarkan kepada Abram. Dengan demikian, dengan cara visualisasi ini, iman Abram itu bertumbuh, saudara-saudara. Saya percaya hal yang sama bisa terjadi dalam kehidupan kita semua. Kalau kita mempraktekkan tentang visualisasi firman, kita menerima janji Tuhan, kita menerima firman Tuhan, lalu kita membayangkan, kita memvisualisasikan, kita menggambarkan, melihat gambaran-gambaran itu di dalam pikiran kita, bahwa semua yang telah Tuhan janjikan itu telah terjadi dalam kehidupan kita. Bukan akan terjadi, tetapi telah terjadi. Karena ketika Tuhan melepaskan firman-Nya kepada kita, itu berarti Tuhan telah menyelesaikan segala sesuatunya. Haleluya. Tinggal kita menggambarkan dalam pikiran kita bagaimana firman terjadi dalam kehidupan kita. Kita gambarkan dalam pikiran kita, kita gambarkan dalam pikiran kita. Nah, saya mau menambahkan ayat-ayat firman.
tentang visualisasi firman. Ini dialami oleh Ayub dan ini cukup menarik saudara-saudara. Karena saya melihat ada tambahan kreativitas Ayub dalam memvisualisasikan firman. Ya saudara, saya bacakan ayatnya dulu, cerita dulu semuanya, dasar-dasarnya, baru nanti terakhir saya akan berikan prinsipnya untuk saudara bisa mempraktekkan visualisasi firman dalam hidup saudara. Sekarang coba kita pindah kepada Kejadian pasal 30. Kejadian 30 mulai ayat 25 sampai 43. Kejadian pasal 30 ayat 25 sampai ayat 43. Firman Tuhan berbunyi demikian. Perhatikan baik-baik, saya akan bacakan dan saya akan jelaskan. Setelah Rahel melahirkan Yusuf, berkatalah Yakub kepada Laban, Laban ini mertuanya Yakub, izinkanlah aku pergi supaya aku pulang ke tempat kelahiranku dan ke negeriku. Yakub itu karyawannya Laban, saudara. Berikanlah istri-istriku dan anak-anakku yang menjadi upahku selama aku bekerja padamu, supaya aku pulang, sebab engkau tahu betapa keras aku bekerja padamu. Tetapi Laban berkata kepadanya, sekiranya aku mendapat kasihmu, telah nyata kepadaku bahwa Tuhan memberkati aku karena engkau. Nah, perhatikan untuk setiap saudara yang masih menjadi karyawan di sebuah kantor, kesaksian ini harus ada dalam hidup saudara di depan bos saudara. Bos saudara harus bisa menyaksikan kepada saudara, telah nyata kepadaku bahwa Tuhan memberkati aku karena engkau. Setiap saudara yang bekerja di satu kantor, saudara harus punya kerinduan untuk mendengar kesaksian ini dari mulut bos saudara, dari mulut atasan saudara. Aku telah melihat secara nyata bahwa Tuhan memberkati aku karena engkau. Jadi kehadiran saudara di kantor tersebut nyata-nyata dirasakan oleh atasan saudara sebagai berkat daripada Tuhan. Dan karena kehadiran saudara di kantor itu, atasanmu merasa diberkati oleh Tuhan. Jangan sampai atasanmu memberikan kesaksian yang sebaliknya. Nggak usah disebut, saya mau sebut ini saja. Jadi setiap saudara, saya berdoa di dalam nama Yesus, semua saudara, semua jemaat Living Christ, setiap saudara yang bekerja di sebuah kantor, saya berdoa di dalam nama Yesus, supaya engkau bekerja dengan baik, Roh Kudus menyertaimu, Tuhan menyertaimu, membuat semua yang engkau kerjakan akan berhasil, engkau secara sungguh-sungguh bekerja, engkau menjadi berkat di kantormu, dan atasanmu akan bersaksi, telah nyata aku lihat di hadapanku bahwa Tuhan memberkati aku karena engkau. Kehadiranmu di kantor ini menjadi berkat. Saya berdoa supaya kehadiran saudara dimanapun saudara berada akan menjadi berkat di situ. Haleluya. Ayat 28. Lagi katanya, tentukanlah upahku yang harus kubayar, maka aku akan memberikannya. Sahut Yakub kepadanya, perhatikan sahut Yakub kepadanya, engkau sendiri tahu bagaimana aku bekerja padamu dan bagaimana keadaan ternakmu dalam penjagaanku. Sebab harta milikmu tidak begitu banyak sebelum aku datang, tetapi sekarang telah berkembang dengan sangat. Dan Tuhan telah memberkati engkau sejak aku berada di sini. Jadi bilakah dapat aku bekerja untuk rumah tanggaku sendiri? Kata Laban, apakah yang harus kuberikan kepadamu? Jawab Yakub, tidak usah kau berikan apa-apa kepadaku. Aku mau lagi mengembalakan kambing dombamu dan menjaganya, asal engkau mengizinkan hal ini kepadaku. Hari ini aku akan lewat dari tengah-tengah segala kambing dombamu dan akan mengasingkan dari setiap binatang yang berbintik-bintik dan berbelang-belang, segala domba yang hitam dan segala kambing yang berbelang-belang dan berbintik-bintik, itulah upahku. Dan kejujuranku akan terbukti di kemudian hari. Kembali untuk setiap orang yang sedang bekerja di kantor, saudara harus bisa berkata, kejujuranku akan terbukti. Kejujuranku akan terbukti di kemudian hari. Apabila engkau datang memeriksa upahku, segala yang tidak berbintik-bintik atau berbelang-belang di antara kambing-kambing dan yang tidak hitam di antara domba-domba, anggaplah itu tercuri olehku. Kemudian kata Laban, baik, jadilah seperti perkataanmu itu.
Perhatikan baik-baik saudara. Yakub minta izin pulang ke Kanaan, keluar dari rumahnya Laban. Laban menahan Yakub karena Laban merasa Yakub itu menjadi berkat buat dia di rumahnya. Karena hartanya bertambah banyak sekian kali lipat setelah Yakub bekerja padanya. Lalu Laban tanya, apa yang kau inginkan untuk aku berikan sebagai upahmu? Lalu Yakub bilang, kamu nggak usah beri apa-apa. Kita bikin perjanjian begini saja. Setiap kambing domba yang belang-belang, bintik-bintik, coreng-coreng, ya sebetulnya sama saudara. Pokoknya intinya belang-belang. Maksudnya belang itu gini. Domba itu kan warnanya apa saudara? Domba warnanya apa? Putih ya. Nah kalau domba warnanya putih, ada coreng-coreng hitamnya gitu, ada belang-belang hitamnya. Kambing warnanya apa? Belum pernah lihat kambing. Coklat. Ada coklat, ada hitam ya kambing. Kambing hitam kali ya. Ada coklat juga. Oke, pokoknya yang hitam ada putihnya, yang putih ada hitamnya, yang coklat pokoknya ada belang-belangnya lah. Prinsipnya belang-belang, coreng-coreng, bintik-bintik gitu. Nah ini kan sebetulnya agak mustahil saudara. Saya nggak tahu saudara pernah nggak lihat domba belang-belang. Sepanjang yang saya tahu domba itu putih semua ya saudara ya. Nggak ada kulitnya domba. Putih. Ini belang. Ini anak siapa kok beda sendiri saudara. Jadi sebetulnya yang Yakub minta ini mustahil. Pokoknya kalau ada domba yang belang-belang, kambing yang belang-belang, kambing warnanya hitam ada putihnya, domba warnanya putih ada hitamnya, yang warnanya coklat ada putihnya juga. Pokoknya itu menjadi milikku. Ya tentu saja Laban setuju saudara. Oke deal, setuju. Yang belang-belang punyamu, yang kulitnya lurus punya aku. Lurus maksudnya putih ya putih, hitamnya hitam, nggak ada belang-belangnya. Ya tentu saja Laban setuju saudara. Karena sebetulnya yang diminta Yakub ini agak mustahil. Tapi kenapa Yakub minta seperti itu? Ayo kita lanjutkan ceritanya. Ayat 35. Lalu diasingkannya lah pada hari itu kambing-kambing jantan yang bercoreng-coreng dan berbelang-belang, dan segala kambing yang berbintik-bintik dan berbelang-belang, segala yang ada warna putih pada badannya, serta segala yang hitam di antara domba-domba. Dan diserahkannya lah semuanya itu kepada anak-anaknya untuk dijaga. Kemudian Laban menentukan jarak 3 hari perjalanan jauhnya antara dia dan Yakub, maka tetaplah Yakub menggembalakan kambing domba yang tinggal itu. Lalu begini caranya Yakub membuat itu terjadi. Lalu Yakub mengambil dahan hijau dari pohon hawar, pohon badam dan pohon berangan. Jadi pohon juga suka berangan saudara. Dikupasnya lah dahan-dahan itu, nggak tahu apa itu pohon berangan. Mungkin pohon yang suka berangan. Dikupasnya lah dahan-dahan itu sehingga berbelang-belang sampai yang putihnya kelihatan. Ia meletakkan dahan-dahan yang dikupasnya itu dalam palungan, dalam tempat minum, kemana kambing domba itu datang minum, sehingga tepat di depan kambing domba itu. Adapun kambing domba itu suka berkelamin pada waktu datang minum. Jadi Yakub ini kreativitas Yakub ya saudara. Dia bikin dari dahan sesuatu yang motifnya belang-belang. Dia taruh di tempat minumnya kambing domba. Dan kambing domba itu punya kebiasaan kalau sedang minum suka berkelamin saudara, bersetubuh maksudnya. Yakub taruh di depan mata kambing domba yang minum itu, jadi ketika mereka sambil minum, mereka lihat sesuatu yang motifnya belang-belang. Ini adalah prinsip visualisasi saudara. Yang Yakub lakukan kepada kambing domba itu adalah kambing domba disuruh visualisasikan apa yang akan terjadi kemudian. Makanya Yakub tahu kebiasaan kambing domba, karena ini kambing domba gembalaannya. Ini kambing domba kalau habis minum berkelamin gitu kira-kira saudara. Jadi waktu minum dikasih yang belang-belang sehingga masuk ke dalam pikiran mereka belang-belang. Lalu perhatikan ayat 41.
Dan setiap kali apabila berkelamin kambing domba yang kuat, maka Yakub meletakkan dahan-dahan itu ke dalam palungan di depan mata kambing domba itu supaya berkelamin dekat dahan-dahan itu. Jadi waktu berkelamin mereka lihat yang motifnya belang-belang, saudara. Tetapi apabila datang kambing domba yang lemah, ia tidak meletakkan dahan-dahan itu ke dalamnya. Jadi hewan yang lemah untuk Laban dan yang kuat untuk Yakub. Haleluya. Maka sangat bertambah-tambahlah harta Yakub, dan ia mempunyai banyak kambing domba, budak perempuan dan laki-laki, unta dan keledai. Ini budak perempuan dan laki-laki ini tambahan, saudara. Ini bukan termasuk yang belang-belang ya. Kambing domba ini yang belang-belang maksudnya. Ini tambahan hartanya. Yakub membuat kreativitas tersendiri tentang visualisasi firman, saudara. Itu kambing domba sebelum berkelamin atau selama berkelamin dikasih lihat sesuatu yang belang-belang motifnya. Jadi selama berkelamin mereka lihat yang belang-belang, dan ajaibnya ketika mereka berkelamin lihat yang belang-belang, yang lahir belang-belang, saudara. Dan Yakub pinter. Waktu dia lihat kambing domba yang kuat-kuat sedang minum berkelamin, dikasih belang-belang. Kalau yang lemah diangkat dahannya. Dia nggak mau yang lemah. Karena kalau lihat yang belang-belang, nanti lahirnya belang-belang, yang lemah buat Yakub dong. Jadi Yakub cuma pisahkan yang kuat-kuat dikasih gambaran belang-belang, dikasih visualisasi belang-belang, sehingga mereka melahirkan yang belang-belang. Jadi yang Yakub punya itu yang kuat-kuat kambing dombanya, saudara. Begitulah caranya Tuhan memindahkan hartanya Laban kepada Yakub. Saudara mungkin bilang, tapi curang dong Yakub kalau gitu. Nah, saudara harus membedakan antara orang cerdik dan orang curang. Kadang-kadang memang kelihatannya tipis perbedaannya, tapi berbeda, saudara. Perjanjiannya kan semua kambing domba yang berbelang-belang, berbintik-bintik, bercoreng-coreng akan menjadi milik Yakub, ya kan? Laban sudah setuju dengan perjanjiannya. Nah, selebihnya adalah kreativitas dari Yakub. Bagaimana cara dia membuat kambing domba itu melahirkan yang berbelang-belang, berbintik-bintik, bercoreng-coreng? Dikasih visualisasi dari dahan. Dia buat dari dahan. Jadi ini bisa diterapkan kepada binatang bahkan. Visualisasi ini. Yakub sudah melakukan risetnya pada waktu itu. Percobaan di dalam praktek lapangan. Yang kuat-kuat akhirnya belang. Yang lemah-lemah enggak belang buat Laban. Yang kuat-kuat belang buat Yakub. Yang lemah tidak belang buat Laban. Jadi Yakub memiliki domba yang kuat-kuat, kambing yang kuat-kuat, yang lemah-lemah buat Laban. Ini nggak curang, saudara. Karena dia sesuai dengan perjanjian, itu hanya kreativitasnya, dia hanya cerdik dan bukan curang. Tolong bedakan antara orang cerdik dengan orang curang. Karena seringkali kita dengan gampangnya bilang orang curang, saudara. Ya, itu cerdik, bukannya curang. Pertanyaannya mungkin adalah, kenapa Yakub kok bisa muncul ide itu? Kenapa Yakub kok bisa melakukan itu? Ternyata ini berasal dari Tuhan, saudara. Kalau saudara baca dalam pasal 31, ayo sekarang ke pasal 31, ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Kejadian pasal 31, ayat 10 sampai ayat 12. Semua sudah di situ? Pada suatu kali, pada masa kambing domba itu suka berkelamin, jadi musimnya kawin. Maka aku bermimpi dan melihat, Yakub mimpi dan melihat, bahwa jantan-jantan yang menjantani kambing domba itu bercoreng-coreng, berbintik-bintik dan berbelang-belang. Dan malaikat Allah berfirman kepadaku dalam mimpi itu, Yakub, jawabku, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, angkatlah mukamu dan lihatlah, bahwa segala jantan yang menjantani kambing domba itu bercoreng-coreng, berbintik-bintik dan berbelang-belang. Sebab telah kulihat semua yang dilakukan oleh Laban itu kepadamu. Jadi dalam pembelaannya kepada Yakub, Tuhan membuat mujizat ini. Tuhan tahu Yakub diperlakukan secara tidak adil.
oleh Laban, bosnya. Jadi semua saudara yang sedang bekerja, percayalah kalau bosmu memperlakukan kau tidak adil, Tuhan akan membayar saudara. Bosmu mungkin tidak membayar engkau secara adil, tapi Tuhan yang akan membayar saudara. Tuhan pindahkan hartanya Laban kepada Yakub dengan cara seperti itu, bikin perjanjian. Oke, upahku adalah yang berbintik-bintik, yang bercoreng-coreng, yang berbelang-belang. Lalu di dalam mimpi, Tuhan wanti-wanti pesan kepada Yakub, lihatlah, ingatlah yang bercoreng-coreng, yang berbelang-belang, yang berbintik-bintik. Jadi waktu Yakub bangun, dalam pikiran dia mengiang-ngiang, terngiang-ngiang itu perkataan Tuhan. Ingat, bintik-bintik, belang-belang, coreng-coreng. Saudara semua yang mendengar firman Tuhan hari ini, ingat, bintik-bintik, belang-belang, coreng-coreng. Jadi waktu bangun dari mimpi, Yakub ingatnya itu, bintik-bintik, belang-belang, coreng-coreng. Bintik-bintik, belang-belang, coreng-coreng. Dan terlihat oleh Yakub dalam pikirannya secara jelas, visualisasi firman yang disampaikan oleh Tuhan, itu binatang-binatang, kambing domba itu berbelang-belang, berbintik-bintik, bercoreng-coreng. Karena dengan jelas Tuhan memperlihatkan itu dalam mimpinya. Jadi Tuhan mengajar Yakub dengan cara yang sama seperti Tuhan mengajar Abraham dengan cara visualisasi. Karena apa yang telah engkau lihat akan engkau terima. Itulah prinsipnya saudara. Apa yang bisa engkau lihat di dalam roh, itulah yang bisa engkau terima dari Tuhan. Walaupun engkau menerima persediaan Tuhan, janji Tuhan yang engkau ketahui, tapi selama engkau belum bisa melihatnya di dalam roh, Tuhan belum bisa mencairkannya dalam hidup saudara. Salah satu penyebab mengapa Abraham belum bisa memiliki anak, belum bisa menerima penggenapan janji adalah karena Abraham belum bisa melihatnya secara jelas di dalam roh. Yakub melihat secara jelas di dalam roh, berbelang-belang, berbintik-bintik, bercoreng-coreng. Dan dalam perjalanan merenungkan firman yang Yakub alami, yang Yakub lakukan, tiba-tiba dia punya ide. Oh iya, kenapa cuma aku yang punya visualisasi dari penggenapan firman itu? Kambing domba ini harus dilibatkan juga. Dia libatkan kambing dombanya yang dia inginkan untuk menjadi miliknya. Dia bikin sesuatu yang motifnya belang-belang, bintik-bintik, coreng-coreng. Nah ini ide kreatif saya yakin dari tuntunan Tuhan juga. Lalu dipasang, ditaruh di tempat minumnya kambing domba. Supaya kambing domba melihat, karena Yakub tahu itu minum dengan berkelamin itu biasanya mereka kebiasaannya habis minum berkelamin dan sebagainya gitu, kira-kira saudara jaraknya dekat. Waktu berkelamin dikasih lihat yang bintik-bintik, belang-belang, coreng-coreng itu dia buat dari dahan pohon hawar, pohon berangan tadi saudara. Dan benar, kambing domba yang melihat belang-belang, bintik-bintik, coreng-coreng itu melahirkan kambing domba yang belang-belang, bintik-bintik, coreng-coreng. Nah saya nggak tahu apakah ini kejadiannya 100% atau tidak. Katakanlah bukan 100%. Bukan 100% pun oke saudara. Karena banyak kejadiannya. Jadi mayoritas terjadi. Ya. Jadi itulah cara yang Tuhan ajarkan untuk membangun iman dalam kehidupan Yakub. Dan sebetulnya bukan dahan pohon itu yang terjadi. Sebetulnya yang terjadi adalah iman yang Yakub miliki yang telah mengalami pertumbuhan karena visualisasi firman yang Tuhan ajarkan di dalam kehidupan Yakub.